Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Dari mulai remaja, kemudian dewasa, tua, dan manula. Apabila pengaturan keuangan itu tidak tepat atau mendekati ketepatan lah, sekalipun tidak benar 100%, tapi mungkin ya mendekati benar. Ataupun ya salah sedikit lah ya. Tapi seandainya betul-betul tidak sesuai dengan yang dimaksud, ini yang pasti akan menghadapi permasalahan di usia manula nanti. Oke, tapi sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya itu memerlukan uang, baik untuk kehidupan, baik untuk menjaga kesehatan, baik untuk pendidikan dan sebagainya, itu memerlukan uang. Sebagian orang itu ada yang berpendapat bahwa uang itu tidak dibawa mati. Itu ya nggak salah. Tapi untuk mempersiapkan kehidupan ini sampai mati itu ya perlu uang, karena mati pun masih memerlukan uang untuk mungkin penggalian kubur, untuk penghormatan terakhir, itu semuanya perlu uang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tahap atau dua tahap, tiga tahap, empat tahap. Karena tahap pertama itu di usia remaja. Remaja itu belum memiliki penghasilan. Mulai bersekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu semua masih di-cover oleh orang tuanya. Tapi persoalannya apabila anak tersebut atau remaja tersebut tidak diarahkan pengelolaan finansialnya atau pengelolaan keuangannya, ya nanti anak itu tidak pernah memiliki simpanan uang dan semuanya serba minta kepada orang tuanya. Tetapi kalau anak itu dididik kecerdasan di dalam keuangan, anak tersebut akan memulai menabung dari uang yang diberikan orang tuanya. Mungkin 25%, seandainya diberikan orang tuanya itu 50.000 atau 100.000, dia akan menyisihkan, disimpan, ditabung 50.000, sehingganya pada saat dia mempunyai keinginan dan orang tuanya tidak memfasilitasi karena mungkin keterbatasan keuangan, anak itu bisa membeli sesuatu yang dia inginkan hasil tabungannya selama ini. Itu berarti kita sudah mendidik keuangan dari sedini mungkin. Sekalipun sudah menabung, apabila kita tidak ajarkan setelah nabung banyak, ini untuk apa? Ya nggak tahu gitu loh. Karena di dalam sekolah itu pelajarannya nggak ada, mengatur uang itu tidak ada. Jadi orang tuanya yang harus mengarahkan anaknya untuk menabung. Setelah banyak nanti kita beritahu bahwa pada usia tertentu akan memerlukan sesuatu hal yang dia inginkan, seperti mungkin ya apabila dia mempunyai aktivitas hobi olahraga, mungkin bisa membeli sepatu yang dia senangi sesuai dengan keinginan, mungkin ingin membeli sepeda gunung yang dia inginkan. Nah, baru terasa tercapainya sebuah keinginan itu melalui usahanya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu usia dewasa ya, yaitu 20 tahun sampai 30 tahun. Usia ini adalah usia setelah lulus sekolah atau lulus kuliah, ini masuk kepada jenjang mencari pekerjaan, terus mendapatkan penghasilan dan mempersiapkan hari esok mungkin akan berkeluarga. Nah, di sini apabila pengelolaan keuangan ini tidak sesuai, ya nantinya akan membebankan orang tuanya lagi, padahal orang tuanya sudah mulai renta. Nah, berawal dari lulus sekolah atau lulus kuliah, ini mulai dengan mencari kerja.
Nah, setelah bekerja, ini akan mendapatkan penghasilan, yaitu uang. Nah, apabila pengelolaan uang itu tidak benar, contoh yang tidak benar itu ya, dia lepas dari anggaran manajemen keuangan, yaitu hasil yang didapatkan ini harus ditabung sekian, mungkin bagusnya itu 50%, dan 50% ini digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan kalau bisa itu ada sisa sebagai dana cadangan kemungkinan yang terjadi sesuatu yang memerlukan keuangan sewaktu-waktu yang tidak direncanakan. Nah, apabila sudah memasuki usia menikah atau berkeluarga, dia sudah memiliki tabungan yang siap untuk biaya pernikahan dan kehidupan berkeluarga selanjutnya. Apabila tidak, ya udah sampai dia usia harus menikah, dia tidak memiliki tabungan, sehingganya apa? Sehingganya menjadi beban orang lain. Seandainya orang tuanya mungkin kaya atau ada, mungkin tidak begitu masalah. Tapi apabila tidak, ya untuk biaya pernikahan itu bisa dipastikan itu menggunakan uang hutang, sehingganya menjadi beban hidup di kemudian hari setelah dia berkeluarga. Nah, bagi orang tua yang mempunyai anak dan memiliki anak yang menjelang menikah, apabila anaknya tidak diberi penjelasan tentang pengelolaan keuangan, ya nanti akan menjadi beban orang tuanya sendiri. Itu resiko dari tidak memberikan pemahaman tentang keuangan. Yang ketiga lah, yaitu usia tua atau usia berkeluarga sampai menuju ke tua. Nah, di sini harus disadari bahwa mungkin penghasilan tetap, tetapi biaya untuk kehidupan itu meningkat karena sudah memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu menanggung kehidupan istrinya, dan beberapa tahun kemudian akan menanggung anaknya, anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Yang ditanggung itu hanya sekedar makan dan minum. Ya, makan dan minum, pakaian, perumahan, pendidikan, itu semakin ke depan itu semakin berat. Nah, apabila di sini tidak memiliki kecerdasan keuangan, pengelolaan keuangan yang baik, ya ini akan terjadi defisit keuangan. Sehingganya mau melahirkan harus, karena tidak ada uang dan melahirkan tuh harus. Kemudian pendidikan, walaupun kok nggak punya uang, tapi pendidikan harus berjalan. Sehingganya apa? Sehingganya ya harus hutang. Nah, di sini kekeliruan di dalam mengatur keuangan ini akan membawa penderitaan di dalam keluarganya. Kemudian yang keempat yaitu usia manula, yaitu usia 50-60 ke atas lah, sampai usia renta. Ini akan menanggung akibat. Karena apa? Karena tabungan tidak punya, terus karena masa-masa produktifnya sudah dihabiskan untuk foya-foya dan sebagainya, tidak terkelola dengan baik, sehingganya pada saat usia renta ini, usia manula itu tidak memiliki tabungan yang bisa dinikmati di usia tua tersebut. Sehingganya seluruh kehidupannya itu bergantung kepada anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya itu juga tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik, sehingganya apa? Sehingganya tidak tercover biaya orang tuanya yang sudah tidak mungkin bisa menghasilkan penghasilan seperti saatnya masih muda. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masa tuanya itu di dalam kekurangan ataupun bisa dikatakan di dalam kemiskinan. Nah, mudah-mudahan motivasi singkat ini bisa memberikan teman-teman semua untuk mempersiapkan sejak dini bahwa usia tua itu harus disiapkan dari sekarang. Sekalipun terlambat itu tidak ada masalah. Yang penting memulai, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, mudah-mudahan tips singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain yang di sana itu mendapatkan informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.